Oke, jadi di di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nanti apa sih itu penyajian data, ya, dan bagaimana cara menyajikan data, ya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu tabel, gimana itu grafik dan diagram. Nah, teman-teman sekalian, data yang sudah terkumpul itu, jika kita ingin gunakan untuk keperluan informasi, maka kita harus terlebih dahulu mengatur, ya, kemudian menyusun, kemudian menyajikannya dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah untuk dibaca, ya, supaya bisa lebih komunikatif, ya, agar lebih menarik publik untuk membacanya, ya. Ini ada secara umum ada beberapa cara menyajikan data. Yang pertama dengan menggunakan tabel, ya, kemudian menggunakan grafik atau menggunakan diagram, ya. Ketiga jenis penyajian data ini memiliki fungsi dan metode yang berbeda-beda dalam penyajian datanya, ya. Kita lihat satu persatu, ya, mulai dari tabel. Nah, juga sebelum kita masuk di tabel, ya, jadi kita melakukan penelitian itu dalam rangka mengumpulkan data, ya, berupa nilai skor, pengukuran atau observasi. Ya, teman-teman, jika kita menggunakan angket, ya, itu kan ada nilai skornya masing-masing, dan itu harus kita olah, ya, karena kalau hanya dalam bentuk nilai skor atau dari angket itu belum bisa kita baca sebagai sebuah data, ya. Nanti hasil nilai atau dari nilai atau skor dari pengukuran dari penelitian kita itu kita klasifikasikan, kemudian kita olah dan sederhanakan agar lebih mudah dibaca, ya. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk grafik, ya. Grafik ini bisa suatu gambar yang dibuat untuk memudahkan dalam membaca atau menerjemahkan kumpulan data, ya. Saya cas dulu. Nah, kita mulai lagi, ya. Jadi nantinya itu data dari penelitian kita sajikan dalam bentuk grafik, ya, tabel atau diagram, ya. Nah, kita lihat jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel ini ada dibagi tiga, ada tabel biasa, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi. Sedangkan yang tabel distribusi frekuensi ini dibagi tiga lagi, ada relatif, kumulatif, dan campuran keduanya. Ini tabel biasa.
ya. Kalau tabel biasa itu ciri-cirinya hanya satu kriteria saja, ya. Kemudian totalnya juga hanya satu. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada laki-laki jumlahnya 10, ada perempuan jumlahnya 8, totalnya 18. Jadi ini sangat sangat sederhana tabelnya ya. Nah, ini kan kumpulan data yang kita dapatkan dari misalnya dari angket atau kuesioner ya yang kita sebar. Nah, kalau seperti ini kan sangat susah kita baca ya berapa laki-laki di sini, harus dihitung kembali satu persatu. Tapi kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, itu akan menyederhanakan. Kan lebih mudah kita membaca eh, data ini, ya. Kemudian ada tabel kontingensi. Ya, ini kriterianya lebih dari satu, sehingga totalnya juga lebih dari satu. Ya, misalnya tempat tempat tinggal, ya, ada orang tua, kos, asrama, ya. Berarti ini kayaknya ini mahasiswa ya, data mahasiswa. Kemudian prestasi akademis, ya, apakah dia biasa saja, memuaskan atau dengan pujian. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tabel ini adalah tabel kontingensi, berarti ini penelitiannya mungkin kira-kira pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi akademis mahasiswa, ya. Jadi kalau misalnya dia tinggal di orang tua, bagaimana prestasi akademisnya ya? Apakah biasa saja, memuaskan atau dengan pujian? Kalau misalnya dia tinggal di kos, apakah dia biasa saja, memuaskan atau dengan pujian? Atau asrama, ya? Nah, jadi kita bisa buatkan tabel seperti ini. Jadi lebih mudah kita membaca data hasil penelitian kita jika kita menggunakan data seperti ini, ya. Kemudian tabel distribusi frekuensi ini dibagi dua, oh dibagi tiga tadi ya. Maaf. Kita lihat saya dulu ya. Ini dibagi dua. Ada tabel distribusi frekuensi kategori ya. Di sini misalnya distribusi frekuensi usia responden yang menyukai film kartun. Ada kategorinya ya. Kategorinya itu kategori anak-anak, kategori remaja, kategori dewasa ya. Jumlahnya berapa ya masing-masing. Kemudian yang kedua, jadi tabel frekuensi itu ada kategorinya ya, ada kategorinya kemudian jumlahnya. Frekuensi itu F frekuensi ya, berarti jumlah ya, jumlah dari masing-masing kategorinya. Contoh yang lain dari tabel frekuensi ini ya, ini jadi seorang dosen membuat distribusi frekuensi berdasarkan hasil ujian mahasiswa. Nilai-nilainya seperti berikut. Nah, kalau seperti ini kan sangat susah kita baca data ini ya. Ada yang nilainya 8, 9, 8, 7. Nah, kita menyederhanakan data ini dengan membuat tabel distribusi. Ya, seperti ini. Misalnya, ini kategorinya ya. Berapa orang yang dapat nilai 10, berapa orang yang dapat nilai 9, sampai seterusnya ya. Keempat. Jumlahnya berapa ya. Yang dapat nilai 10 itu ada dua, satu, dua. Kita hitung.
masing kategori. Jadi seperti ini tabel. Kemudian contoh yang lain, penelitian dilakukan untuk mengukur pendapat mahasiswa terhadap efektivitas kuliah daring ya, dengan menggunakan skala Likert ya, 1 sampai 5. 1 menunjukkan bahwa sangat tidak efektif, kemudian 5 sangat efektif ya. Jadi kalau misalnya 3 berarti netral ya, 4 berarti efektif. Nah, kita lihat ternyata hasilnya seperti ini ya. Jadi yang menjawab sangat efektif itu hanya 1 orang ya. Yang menjawab efektif atau yang bernilai 4 itu hanya 2 orang ya. 3 juga, kemudian yang kurang efektif ada 3, yang sangat tidak efektif 1 ya. Jadi ini kita kalikan ya. 5 kali 1 5, 4 kali 2 8, dan seterusnya, baru kita jumlahkan ya. Jumlahnya 29. Ada juga proporsi dan persentase. Proporsi ini adalah frekuensi dibagi jumlah jumlah data ya. Kalau persentase kita presentasikan ya dalam bentuk persen. Jadi misalnya tadi yang kategori sangat tidak efektif itu proporsinya 0,1 ya. Persentasenya 10% ya. Yang efektif, yang menjawab efektif 20% ya. Jadi membacanya seperti itu. Yang cukup 30%, yang kurang efektif 30%, ya. Kemudian sangat tidak efektif itu 10%, ya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi numerik ya. Ini ya. Ada skala kita buat dulu ya. Misalnya yang mendapat nilai 27 sampai 38 itu berapa? Berapa jumlahnya ya. Yang mendapat 39 sampai 50 berapa, dan seterusnya ya. Ini digunakan karena kalau menggunakan kategori seperti ini dia harus banyak ya, banyak tabelnya ke bawah. Coba bayangkan 27 sampai 98. Ya, itu berapa kolom ke bawah. Nah, untuk memudahkan distribusi frekuensinya harus dibuatkan skala ya, skala setiap berapa ini? Setiap 11 ya. 10 ya, setiap 10 ini 10 nilainya itu kita kategorikan ya, sampai sehingga nantinya tabelnya tidak terlalu panjang ke bawah. Ini hanya 1 2 3 4 5 6 kolom ya. Jadi memang tabel itu tidak boleh lewat dari 10 ya, karena kalau sudah lewat 10 sangat sulit untuk kita membacanya ya. Usahakan kurang dari 10. Nah, ini kita istilahkan dengan interval kelompok ya. Jadi jika datanya luas, maka kita memakai interval kelompok ya. Contoh misalnya ini tadi ya, nilai ujian ya, ada 82, 50, 75 sampai 60. Banyak ya, banyak datanya seperti ini. Nah, kalau kita tidak menggunakan interval kelompok itu panjang sekali nanti kolomnya ke bawah ya. Makanya kita pakai interval kelompok supaya lebih memudahkan kita untuk membacanya nantinya ya. Karena terlalu banyak, kita buatkan ya seperti ini. Yang dapat nilai 90 sampai 94 itu berapa? Kita cari di sini.
terus seterusnya. Kemudian ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi ini ya, kategori numerik ini ya. Yang pertama itu ada interval kelas. Ya, interval kelas ini adalah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Misalnya ini. Jadi intervalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian batas kelas. Batas kelas ini adalah suatu nilai yang membatasi kelas pihak satu dengan pihak kelas lain ya. Misalnya nilai 38 ya, ini adalah batas kelasnya. Batas kelas pertama ya, nilai ujung. Sedangkan 39 ini adalah nilai ujung bawah untuk kelas kedua. Ada juga nilai tengah ya. Jadi nilai tengah ini adalah nilai antara 27 sampai 38 ya. Cara mendapatkan nilai tengah itu adalah 27 ditambah 38 dikali 1/2. Maka nilai tengahnya 32, ya. Kemudian ini ada teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita hitung jarak atau rentangannya dengan rumus data yang paling tinggi nilainya dikurangi data yang paling rendah. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya. Ya, jumlah kelas itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, di mana N ini adalah jumlah data. Kemudian hitung panjang kelasnya, intervalnya berapa. Ya, intervalnya itu P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas. Kemudian kita tentukan batas data yang rendah, dilanjutkan menghitung kelas intervalnya dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas ditambah panjang kelas. Hasilnya dikurangi 1 sampai data yang terakhir. Kemudian kita bikin tabel sementara, tabulasi data ya untuk menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Kemudian membuat tabel distribusi frekuensi dengan memindahkan semua angka ke angka frekuensi. Kita lihat caranya satu persatu ya. Nah, seperti ini. Diketahui nilai final mata kuliah pengantar statistik sosial yang diikuti oleh 30 mahasiswa diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya ada 30 ya. Nah, cara yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Jika datanya sudah diurutkan, 20, 24, sampai 98. Kita urutkan dari terendah sampai tertinggi. Ya. Dari data ini tadi ya, dari data ini. Nah, setelah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, kemudian kita menghitung nilai rentangannya, atau R. Dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Ya. Jadi 98 dikurang 20 sama dengan 78. Ini nilai rentangannya. Ya. Kemudian hitung jumlah kelasnya. Ya. Nah, jumlah kelas kita bisa hitung dengan rumus 1 dikurang ini ya, bukan sama dengan kurang 3,3 log 30 ya, karena jumlah n-nya tadi 30 ya, jumlah datanya 30 ya. Dari sini sampai sini 30 datanya ya. 30 mahasiswa yang mendapatkan nilai mata kuliah pengantar statistik sosial ya. 30 sama dengan 5,8 ya, karena kita mau mendapatkan angka yang pasti maka kita bulatkan menjadi 6 ya, supaya jumlah kelasnya kan pasti, harus pasti jumlah kelasnya ya, supaya
karena tidak ada, karena jumlah kelas itu harus pasti ya, tidak boleh pecahan ya, karena dia berbilang. Nah, ini kan gampang ya, perhitungan begini kan gampang sekarang ya. Kita bisa menggunakan Excel. Ya. Tinggal kita klik sama dengan ya 1 dikurang 3,3 log 30. Ya. Baru enter, dapat nilai 5,8. Jadi jumlah kelasnya di sini 6 nanti ya. Kemudian kita menghitung panjang kelas atau P ya, rumusnya rentangan ya, kita sudah dapat tadi rentangan itu 78, kemudian dibagi K. K ini jumlah kelas tadi ya. Jumlah kelasnya ada 6. Kemudian didapat 13. Jadi panjang kelasnya ada 13. Setelah itu kita buatkan tabel ya. Jadi tadi kelasnya kita dapat 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian panjang kelasnya 13. Ya, jadi angka 20 ini adalah angka terendah ya. Jadi kita mulai dari angka 20 ini. Ya, 20 ditambah 13 jadi 33 ya. Kemudian lanjut 34 ditambah 13 lagi karena panjang kelas ya. Panjang kelas itu harus sama, 13 semua. Jadi 34 ditambah 13 jadi 46 ya. Kita mulai dari 47 ditambah 13 jadi 59 ya. 60 sampai seterusnya sampai 98 ya. Kemudian kita menghitung nilai dari 20 sampai 33 itu berapa? Ya, yang mendapatkan nilai 20 sampai 33 itu berapa? Ya, ternyata ada 3. 1, 2, 3. Ya, dan seterusnya. Ya. Yang dapat nilai 34 sampai 46 itu berapa? Dapat nilai 47 sampai 59 itu berapa? Ya, kita bikin terus seperti ini ya. Kayak lebih mudah, kemudian nanti setelah selesai semua, kita kemudian berapa 3, 2, 5. Baru kita buatkan tabel distribusi frekuensi yang lebih bagus ya, tanpa memasukkan lagi rinciannya. Ya. Oke. Jadi tabel distribusi frekuensi juga itu ada 3 bentuknya ya. Ada distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif, ini dibagi 2 lagi, kemudian distribusi relatif kumulatif, dibagi 2 juga. Ya. Kita lihat satu persatu ya. Jadi distribusi frekuensi relatif ini, jadi nilai interval 60 sampai 64, nilainya 2, kemudian relatifnya 2,85. Didapat dari mana ini? Dapat dari rumus seperti ini ya. Relatif itu F mutlak dibagi N dikali 100 ya. Atau yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya itu adalah persentase ya, persentase. Jadi kelas 60 sampai 64 itu persentasenya 2,85% ya. Didapat dari 2 dibagi 70 dikali 100. Ya, begitu juga seterusnya ya sampai kelas 90 sampai 94 ya. Jadi kita bisa membaca tabel ini bahwa di kelas mana yang memiliki persentase yang sangat tinggi ya. Ternyata didapatkan adalah
dari interval 75 sampai. Kemudian jadi ini adalah distribusi frekuensi relatif. Ada juga distribusi frekuensi kumulatif, ya. Ada yang kurang dari, ada yang lebih, ya, lebih dari, ya. Jadi misalnya kurang dari 60 itu berapa frekuensinya, kemudian kurang dari 65 ada 2,85%, ya. Kurang dari 70 berarti masuk juga ini, ya, 2,85 ditambah berapa lagi, hasilnya 11,42, ya. Kemudian kurang dari 75, ya. Jadi dia kumulatif dari atas, ya. Semua nilai yang kurang dari 75 itu ada 32,85%, ya. Semua nilai yang kurang dari 80 itu ada 61,42%, ya. Sampai kurang dari 95 ada 100%. Ya, kemudian kalau nilai interval, kalau distribusi frekuensi relatif kumulatif yang lebih atau lebih seperti ini, ya, 60 atau lebih itu 100%, ya. Berarti datanya semua semua datanya berarti 60 memiliki nilai 60 atau lebih. Jadi tidak ada nilai 60 ke bawah, ya, karena dia 100% di sini. Sampai seterusnya, ya. Dan tidak ada data yang di atas 95, ya, semuanya kurang dari 90. Nah, di sini 0. Nah, itu tadi tabel. Ini kumulatif, ya, kumulatifnya. Yang tadi ini relatif kumulatif. Ini, ya. Jadi kalau kurang dari 60 tidak ada data kurang dari 60, tapi kalau kurang dari 65 ada 2. Ya, kurang dari 70 ada 8, ya. Jadi bedanya hanya dari sininya, ya. Kalau ini nilai langsungnya, frekuensinya, tapi kalau ini adalah frekuensi kumulatif, frekuensi relatif yang dikumulatifkan, ya. Kemudian ada cara penyajian data bisa juga menggunakan grafik, ya. Grafik di sini ada 3, ada histogram, ada poligon frekuensi, ada OGIF, ya. Kita lihat satu persatu, ya. Histogram, ya. Jadi histogram ini adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan berbentuk beberapa segi empat, ya. Nah, seperti ini tadi ada tabel. Jadi tabel itu sebenarnya masih bisa juga kita sajikan tabel itu dalam bentuk grafik supaya lebih mudah lagi untuk dibaca datanya, ya. Ini kalau tabel kan kita harus membaca semua, ya, membaca semua, misalnya kelas 10 sampai 20, oh ada 3, yang mana yang paling banyak. Jadi kita harus mencari dengan cara membaca satu persatu frekuensinya, ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan grafik seperti histogram ini, maka begitu kita melihat gambarnya, maka sudah langsung kita dapat, ya, 6. Ini dia di kelas 20 sampai 30. Nah, jadi kita langsung dapat nilainya, ya. Beda dengan yang tabel tadi. Jika dari tabel ini kita bikinkan histogram, maka
seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian ada poligon frekuensi, ya. Jadi poligon ini adalah garis poligon di sini ya, grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai titik tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Ya. Ini nilai tengah dari setiap kelas ya kita bikinkan titik ya berapa di sini 73. Sayang tidak ada tabelnya ya. Jadi ini 73 ini adalah nilai nilai tengah dari sebuah interval ya. 73, 78, 83, 88, 93, 98 ya. Ya, kemudian kita bikinkan setiap nilai tengah ini berapa frekuensinya ya. Misalnya 73 ini nilainya 2, 78 nilainya 4. Kemudian kita tarik garis atas ya. Maka didapatkanlah interval dengan nilai tengah 88 yang memiliki nilai frekuensi yang terbanyak yaitu 13. Ya. Hampir mirip dengan histogram, cuma poligon frekuensi ini dia pakai garis. Ya. Kemudian yang ketiga tadi OGIF. Ya. OGIF adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu, tegak, atau mendatar, atau eksponensial. Jadi OGIF ini dipakai khusus untuk tabel frekuensi relatif kumulatif. Ya. Jadi apa namanya? Jadi ada dua garisnya ya. Jadi apakah itu dia dari bawah 0% sampai 100% ya, atau dari atas ya, sampai ke bawah ya. Baik itu frekuensi relatif atau frekuensi kumulatif yang berupa angka atau yang berupa persentase ya. Diagram ya. Diagram ini ada 7 macam ya. Ada diagram batang, ada garis, lambang, lingkaran, peta, pencar, dan campuran. Ya. Diagram batang ini ada seperti ini ya. Diagram batang ada yang tegak, ada yang mendatar ya. Tapi fungsinya tetap sama.